Padahal tuh sebenarnya tuh belum ada. Oh, padahal sebenarnya belum ada. Ada Satker yang ngirim, tapi dia bilang gitu gitu. aja. Terus kayak mereka langsung, Mbak Satker ini Pernah atau tidak pernah dideketin sama Satker? Hai teman 154, selamat datang di Podcast Cempaka. Podcast yang dipersembahkan oleh KPPN Amlapura. Kami hadir untuk Anda melalui berbagai media. Episode perdana kali ini bersama saya Rizka Rahma, kita akan membahas sebuah tema yaitu tentang ASN perbendaraan dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Dan kita sudah kedatangan narasumber yang tentunya tidak asing lagi bagi kita, para millennials yang sudah terbiasa melaksanakan pelayanan kepada satuan kerja di lingkup wilayah KPPN Amlapura. Selamat datang Kak Emiliana dan Kak Dianita. Halo, Kak. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Oke, alhamdulillah. Karena memang di situasi pandemi ini kita harus ekstra ya dalam menjaga kesehatan. Apalagi kan kakak-kakak ini ada di garda terdepan ya. Oke Kak, untuk teman-teman semua mungkin sudah pada tahu ya kalau Kak Emil dan Kak Dian ini yang satunya ada di seksi Veraki dan yang satunya lagi ada di seksi PDMS. Mungkin teman-teman semua udah pada tahu nih apa saja secara singkat tugas dan fungsinya. Namun mungkin kita bisa lebih tahu lagi ya Kak, lebih dalam. Sebetulnya apa saja sih yang dikerjakan? Mungkin dari siapa dulu ya? Kak Emil dulu dah. Kak Emil. Kak Dian. Beda. Oke, Kak Dian dulu. Silakan Kak. Dari seksi aku ya. Iya. Jadi aku kenalan dulu, namaku Nitu Janita Sastika. Aku dari FO seksi PDMS. Jadi di PDMS itu ada proses bisnisnya. Dari kita menerima SPM. Yang pertama menerima SPM, kontrak, koreksi SPM, dan tentunya penyampaian hard copy SPM karena di masa pandemi ini kita semua serba online ya Kak ya. Jadi SPM aslinya itu disampaikan juga tetap, namun belakangan tapi setelah terbitnya SP2D. Nah, jadi proses SPM-nya itu dari konversi, setelah masuk konversi divalidasi dulu, habis itu direview, habis itu di persetujuan kasih, masuk ke PPR di bank, akhirnya menjadilah SP2D gitu. Nah, di SPM itu sendiri kita harus yang mengutamakan yang itu yang kebenaran datanya, kelengkapan, syarat-syaratnya itu, pokoknya administrasinya itu harus lengkap. Habis itu selain itu di SPM-nya itu juga kita ada namanya ISPM, aplikasi ISPM yang tentunya mempermudah kinerja kita dalam proses bisnis tersebut gitu. Oh gitu ya Kak. Terus itu kan dari proses penerimaan SPM-nya ya Kak ya. Mungkin bisa diceritakan juga terkait IKPA-nya Kak? Kalau terkait IKPA sih, nah di IKPA itu kan sendiri ada 13 indikator ya. Jadi di dalam 13 indikator itu ada salah satu indikator yaitu penolakan SPM. Nah, di mana penolakan SPM itu didapatkan ketika ada beberapa kondisi. Nah, yang pertama kondisinya itu ketika suppliernya tidak sama antara nama supplier yang terdaftar di SPAN dengan nama penerima pada lampiran SPM yang dikasih Satker. Nah, gitu. itu. Terus yang kedua itu karena supplier yang didaftarkan oleh Satker itu sudah pernah terdaftarkan dengan tipe yang berbeda. Jadi dulu dia sempat jadi PPNPN kan Kak. Nah, didaftarkan lagi menjadi PNS. Dia kan berubah tipe dari tipe 6 ke tipe 3. Itu tentunya juga mempengaruhi IKPA kan. Nah, penolakan supplier. Nah, itu namanya penolakan PMRP. Jadi itu akan mempengaruhi nilai IKPA sendiri. Oh gitu ya Kak. Jadi untuk IKPA ini yang paling sering ada terkena itu karena kesalahan SPM ya. Oke. Jadi itu ya teman 154, ternyata IKPA dari Satker itu juga berpengaruh terhadap IKPA dari KPPN. Betul ya Kak ya? Nah, makanya dari kita sendiri untuk yang FO kita perlu mencegah dari kecil dulu agar tidak mempengaruhi yang ke berikutnya gitu. Oh iya, dengar-dengar nih Kak ada sebuah terobosan dari seksi PDMS untuk menghindari kesalahan SPM tersebut. Iya sih. Yeah. Kalau untuk terobosan sih mungkin udah dari November 2020 ya Kak ya, dari udah bulan November itu berupa lembar konfirmasi. Nah, karena kemarin mungkin
ada beberapa lagi penolakan, sehingga kita perlu penyempurnaan dari terobosan kita itu. Jadi kita membuat surat pernyataan lembar konfirmasi data supplier. Nah di situ kita menyempurnakan dengan memberikan sebagian-bagian yang memang harus benar dilengkapi Satker agar baik ada itu perubahan data supplier atau supplier baru, sehingga kita mengetahui bahwa oh ini ada supplier baru, nanti waktu validasi kita daftarkan dulu agar tidak terjadi penolakan, atau dia ada perubahan data supplier. Nah, dia akan nanti menyampaikan surat perubahan data supplier. Nah, di surat perubahannya itu kan nanti ada diisi data-data gitu kan Kak ya. Nah, jadi kita ngubah dulu baru kita upload SPM-nya agar tidak terjadi penolakan SPM gitu. Oh gitu. Rasanya kalau membahas soal uraian pekerjaan di PDMS ini akan panjang sekali ya sepertinya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut lagi ya Kak Dian, karena kan tadi menarik sekali nih tentang bagaimana terobosan yang dilakukan oleh seksi PDMS. Kita beralih dulu nih ke seksi Veraki. Kayaknya tadi Kak Emil sudah Gak siap ya. pengen Nggak segera sabar nih, ngomong. Kak. Iya. Silakan Kak Emil, untuk di seksi Veraki sendiri yang dilakukan apa saja? Nah, kalau di seksi Veraki itu yang dilakukan secara umum ya, seperti penyampaian LPG bendahara ke KPPN, rekonsiliasi wakpa untuk data laporan keuangan, lalu kemudian ada pengesahan hibah barang, lalu ada penyesuaian paguyuban seperti itu. Nah, kalau LPG bendahara itu disampaikan setiap maksimal tanggal 10 bulan berikutnya. Nah, kalau untuk LPG bendahara itu Satker wajib menyampaikan LPG bendahara maksimal tanggal 10 bulan berikutnya agar tidak terkena sanksi dari KPPN. Untuk kalau rekonsiliasi tingkat wakpa itu dalam rangka menyamakan data keuangan yang ada di Satker, yaitu data SAI dengan data Dispan yaitu siap, seperti itu. Nah, nanti muaranya itu akan berujung ke penyusunan laporan keuangan Satker, seperti itu. Untuk pengesahan hibah barang juga ada di kami terkait dengan adanya hibah dari, mungkin kalau dari Satker tuh dari Pemda atau dari pihak lain, pihak swasta seperti bank, seperti itu. Nanti ketika mereka mendapatkan hibah barang, mereka wajib untuk melaporkan ke KPPN terhadap adanya hibah barang tersebut. Nah, itu nanti akan kita catat pada sistem kita Dispan gitu. Seperti itu. Iya. Kalau tadi kan sempat disinggung soal SPJ ya teman 154. Untuk kali ini sepertinya masa-masa penyampaian LPJ ya Kak ya, karena kan ini awal bulan. Iya. Untuk LPJ dari KPPN Amlapura sendiri bagaimana Kak? Apakah sudah 100%? Nah, untuk LPJ bendahara KPPN Amlapura ada 60 LPJ bendahara pengeluaran dan 22 LPJ bendahara penerimaan, semuanya 100% sudah menyampaikan ke Wah, KPPN. keren. Kita tepuk tangan dulu ya untuk satker-satker di lingkup wilayah KPPN Amlapura. Jadi mantap ya Terbaik Kak sih ya. emang ya. Ya, harapannya seperti ini akan berkelanjutan ya di bulan-bulan berikutnya. Jadi sebelum tanggal 10, kalau bisa jauh-jauh hari seperti ini udah 100%. Nah, kan itu akan memudahkan dari kita di KPPN dan juga Satker. Satker kan juga udah tidak punya tanggungan lagi kan, enak gitu. Oh gitu. Tapi ini padahal masih awal-awal banget ya, masih Iya. tanggal 5 ya Iya. ini. Luar biasa ya, dari tanggal 10 bisa terpotong jadi tanggal 5 ini sudah semuanya selesai. Benar. Kira-kira ada trik-trik nggak Kak? Trik-triknya sih Mungkin dari Kakak ya sebagai pelaksana di seksi Veraki, gimana sih caranya biar satker-satker ini semuanya menyampaikan secara tepat waktu dan juga tentunya andal. Nah, trik-triknya sih kalau saya untuk meningkatkan koordinasi dengan Satker gitu aja sih. Jadi kayak kalau saya grup chat WA yang ada di Jadi sering ya menghubungi satker, nelpon, ya, Pak gitu ya. Pak, selamat pagi Pak. Kayaknya udah jadi sarapan setiap hari Oh, Satker. gitu ya. Selamat pagi Pak, LPG bendaharanya belum dikirim, mohon segera Iya. dikirim ya Pak, seperti itu. Atau jangan-jangan diingatinnya dari pagi, siang, Iya. ya. Udah kayak 3 kali sehari Iya, gitu ya. gitu. Jadi kayak mungkin Satkernya cepet ngirim, soalnya aduh daripada cepet-cepetan diteleponin terus nih, nah saya ngirim aja. Nah gitu. Atau justru ini malah teman 154 yang menunggu-nunggu telepon dari KML. Iya nih. Ya. Kangen Kak gitu. Iya. Oke, siap. Terus itu untuk LPJ ya Kak. Kalau untuk pelaksanaan tugas yang lain, pernah nggak sih Kak melakukan suatu hal itu
ada merasa sedih atau mungkin ada yang membuat kesal gitu dalam melaksanakan tugas dan fungsi kakak sebagai pelaksana Feraki. Tadi kan kalau di seksi PDMS sudah diceritakan, Ditolak, ya ada penolakan penolakan SPM yang mungkin bikin heart broken Iya sih. juga ya. Kalau dibandingin sama ditolak cinta lebih sakit nolak Oh, orang. ya. Oh gitu. Lebih sakit nolak orang dong daripada nolak enggak ada yang nolak SPM yang lebih sakit. Soalnya Gitu. itu kan gimana ya, jadi terhambat pencairannya Oh gitu. gitu. Kalau nolak orang sih nggak apa-apa, udah biasa. Oh gitu ya gitu Kak. ya Kak ya. Jadi Kak Dian ini selain nolak orang juga nolak SPM ya, tapi itu semua demi Kebaikan. pelaksanaan anggaran yang lebih berkualitas ya Kak ya. Benar, Jadi benar. buat satker jangan baper kalau SPM-nya ditolak. Ini semua demi pelaksanaan anggaran yang lebih berkualitas dan kita sama-sama mengawal untuk pelaksanaan anggaran yang lebih baik lagi. Benar banget. Kak. Ngomong-ngomong nih Kak, kayaknya kok jadi ngalor ngidul. Nanti tanyanya ke saya ya. Oh Kok jadinya iya. ke PD ya? Ya maklum Kak, ini kan sudah cair ya. Oh iya, gitu ya. Iya, karena biasanya kami ini juga sering ngobrol Iya, teman 154. Oke, baik lagi nih Kak Emil nih. Iya. Tadi kan ada hal-hal yang mungkin kadang ngerasa kesal atau sedih gitu kan. Itu terkait apa sih? Kesal, sedih. Kesal sih mungkin ya kalau saya waktu istirahat tiba-tiba ada satker telepon, Bu ini gimana ya, kok saya gini ini aplikasi saya gimana ya. Nah seperti itu, sedangkan kan saya juga masih belajar ya, saya bingung juga. Terus kalau ada lagi apa ya, terus saat penyusunan laporan keuangan kan satker wajib untuk rekonsiliasi keuangan ke KPPN. Nah itu kadang ada data yang belum sama, kayak jurnal tidak lazim, saldo tidak normal, seperti itu. Nah di KPPN itu kan tugasnya untuk memberikan solusi gimana biar jurnal tidak lazim dan saldo tidak normal itu udah nggak ada lagi di data LK itu. Benar. Nah sedihnya sih gimana ya, saya tuh mikir gimana caranya biar saldo tidak normal ini tuh hilang kayak gitu. Jadi, mungkin juga bisa kayak tanya-tanya ke teman-teman yang lainnya yang pernah mengalami seperti itu. Nanti saya koordinasi dengan tim KPPN, saya sampaikan ke satker, lalu kemudian satker juga koordinasi dengan korwilnya. Biasanya seperti itu sih. Nanti kita nemuin titik terangnya, kita cari solusinya bersama, akhirnya bisa data itu udah sama. Oh, seperti itu. Karena Iya. memang kalau ada jurnal tidak lazim, kemudian saldo tidak normal, itu akan mempengaruhi kualitas Iya, LK ya akan Kak sangat ya. mempengaruhi kualitas LK kita, baik untuk LK satker yang ujungnya akan berakhir LKKL dan juga di kita LK Bun, seperti itu. Oh iya, jadi saling terdampak ya Kak Iya. ya. Jadi selain menjaga LK KPPN, itu juga dengan cara menjaga LK Satker. Iya, Seperti itu. Itu kan tadi sudah diceritakan ya teman-teman, apa sih yang dilakukan di setiap seksi. Dan ternyata mungkin ada hal-hal yang di luar perkiraan teman-teman semua. Itu kan tadi dari Kak Emil ya Kak ya, tentang suka dan duga. Tapi Iya. sukanya belum, nanti sabar, nanti sukanya kita bahas. Sekarang kita balik lagi ke Kak Dian. Tadi kan Kak Dian sudah bercerita nih ketika ada SPM masuk, kemudian ada yang mengalami penolakan SPM. Gimana sih Kak rasanya ketika IKPA itu terdampak? Rasanya sih sedih banget ya, maksudnya itu kan penilaian untuk satker dan untuk kita juga. Dari situ kita bisa melihat bahwa kinerja kita apakah sudah baik atau belum. Nah, untuk penolakan sendiri ya kan itu kalau misalnya kita sudah mencegah, udah berusaha, udah beraksi untuk mencegah, namun masih terdapat kesalahan, sedih banget sih rasanya Kak, soalnya benar-benar mempengaruhi IKPA banget kan. Terkadang mungkin nggak di saya aja yang sedih sih Kak, yang lain mungkin berpengaruh juga. Saya juga merasakan kok Kak ya. Nggak, pernah tuh saya nolak, jadi saya nolak satker Iya. karena SPM-nya salah gitu. Bukan ini belum dispan nih, masih Iya. tolak manual SPM ya. Jadi saya menelpon, halo Pak, selamat pagi gitu. Kenapa Mbak udah ketolak nih, saya lagi sedih saya Pak gitu. Oh, gitu Langsung ya. kayak siok gitu loh Mbak. Aku kayak, Pasti langsung ikut sedih juga ya. belum Mbak, belum, ini masih salah uraian kayak gitu. Jadi satkernya tuh juga sebenarnya pasti sedih banget lah Mbak, karena mempengaruhi nilai IKPA-nya itu loh. Iya, karena pasti otomatis juga ketika kita mau menolak, aduh ini nanti kena ke dua-duanya gitu. Tapi sekali lagi
hal itu tetap harus dijalankan Iya. ya Kak ya. Jadi memang disitulah tantangannya. Nah, kalau bagi Kak Dian sendiri, bagaimana sih mengartikan tantangan itu? Wow. Berat banget sih kalau misalnya tantangannya itu berat banget. Dimana kita harus memeriksa kelengkapan, kebenaran, terus pokoknya syarat administrasinya ya. Jadi itu kan benar jadi tantangan ya, benar-benar sih jadi tantangan buat saya sendiri yang artinya menerima banyak SPM. Tantangannya itu sih lebih ke Hal apa gitu yang mendorong Kakak gimana untuk ya? saya harus menjaga dengan cara ini gitu. Jadi yang di luar kendali saya sih, yang itu kan kayak sistem tuh emang saya nggak bisa mengendalikan, nggak bisa mencegahnya. Kalau tantangan di sini tuh saya jadi harus lebih bersabar banget nih untuk nolak SPM-nya satker, bukan satkernya ya, maaf. Bukan satkernya sih, maksudnya nolak SPM-nya. Terus tantangannya tuh gimana cara ngomong yang baik dan bisa diterima, yang ramah gitulah Kak, maksudnya penolakannya biar satkernya juga nggak jadi sedih atau nggak jadi marah gitu kan ketika kita nyampein bahwa ada penolakan. Itu sih tantangan terberatnya tuh bagaimana cara mengondisikan diri sendiri sih Kak kalau di situ. Karena ngedown juga ya pasti ya. Pasti ngedown banget sih. Tapi pasti memang setelah adanya kesalahan itu, pasti dari seksi PD pun akan melakukan langkah-langkah tersendiri ya Kak ya untuk bisa meningkatkan capaian pada periode setelahnya nanti. Agar nanti itu kan IKPA itu akan terus berjalan ya teman 154 sampai nanti akhir tahun. Jadi walaupun ada kesalahan, pasti kita semua akan tetap mencoba untuk menjaga capaian agar tetap baik gitu. Itu kan tadi dari Kak Dian ya. Sebenarnya dari Kak Emil ini juga ada teman-teman indikator yang mempengaruhi IKPA. Apa saja Kak? Mungkin bisa diuraikan? Kalau indikator yang mempengaruhi IKPA yang ada di seksi Vera itu penyampaian LPC ya, LPC bendahara, terus rekonsiliasi tingkat WAKPA, ya kan? Nah itu. Oke, jadi itu ya teman-teman, yaitu penyampaian LPC dan juga erekon. Kalau dalam menjaga IKPA, apa sih Kak tantangannya? Terus gimana rasanya ketika, kan sebetulnya kalau di KML ini tidak mempengaruhi ya, karena di seksi Vera ini tidak ada IKPA. Karena IKPA ini kan sebenarnya dari pencairan dana kemudian langsung menjadi capaian di KPPN itu sendiri. Gimana sih kalau dari sudut pandangnya KML selaku pelaksana di seksi seksi Veraki? Tantangannya ya Kak ya. Kalau tantangannya sih mungkin kalau LPC ada beberapa satker yang dulunya itu kalau nyampein LPC itu tanggal 10 gitu baru ditelepon, baru mau ngirim. Nah kayak gitu kan gini sih, kayak saya merasa tantangannya itu lebih ke gimana kita berkoordinasi dengan satker. Sebenarnya ketika kita tuh koordinasinya dengan satker tuh baik, sebenarnya satker kita tuh akan menyambut dengan baik juga kok, seperti itu. Kayak kalau di WAKPA, rekonsiliasi WAKPA itu gimana caranya satker itu cepat menyampaikan data rekonsiliasinya namun juga akuntabel dan akurat, seperti itu. Nah, kalau mau cerita nih Kak, ada nih pengalaman. Wah, ini seru nih. Jadi, hari itu tanggal terakhir open period untuk rekonsiliasi data keuangan. Nah, jam 9 malam nih. Saya lihat sinetron. Sinetron apa tuh Kak kalau ikatan dinas ya. Tadi kita ikatan dinas. Nah, tiba-tiba ada satker ngechat, "Selamat malam Bu, saya ngirim ulang ya di erekon." Nah, padahal itu jam 12 malam udah ditutup. Nah, dan ketika hari terakhir penyampaian erekon itu, pasti data itu akan erekon tuh akan lebih lambat dari seperti biasanya. Jadi kayak ada antrian. Karena memang batas-batas akhir juga ya. Iya, jadi ada antrian di kantor pusat seperti itu. Karena kan aplikasi erekon kita itu untuk satu Indonesia ya. Jadi kan dari yang WIP, Wita, WIT itu kan juga semuanya lagi antri untuk rekon. Nah, dia nyampein jam 9. Wah saya udah kok gini. Deg-degan ya. Deg-degan dong Kak. Nanti padahal satkernya yang mungkin
agak lebih lama menyampaikan, Iya, tapi tetap ikut Iya, deg-degan ya. padahal sorenya saya udah bilang kalau mau ada perbaikan data silahkan segera maksimal jam 5 sore. Nah, tapi kan ya mungkin kita nggak tahu ya keadaan satkernya seperti Iya. apa. Kita Karena juga- mungkin memang ada kendala. Iya, ya. mungkin ada kendala yang tidak diinginkan juga kan sama satkernya. Saya juga percaya sih, mungkin satkernya kan juga nggak mungkin pengen seperti itu, Iya sih, ya kan. Nah, benar. udah dia ngirim tuh jam 9. Otomatis kan lama proses olah datanya. Iya. Jam 10 tuh belum bisa kita rekon. Mm-mm. Nah, udah deg-degan nih hati saya nih. Lalu jam 11 tuh baru bisa, soalnya gantian dulu kan sama sama Wit. Ketika Wit itu udah jam 12 kan udah close. Nah, baru udah Wita kan. Bisa, akhirnya udah bisa tidur tuh. Kalau Kalau nggak belum, rekon, nggak bisa tidur tuh saya. Jadi kayak setiap setiap Iya. close period rekon saya pasti tidur tuh jam 1 malam karena nungguin satker gitu kalau ya. tiba-tiba ada yang saya mau upload ulang. Nah, seperti itu. Nah, dari kita tantangannya tuh jadi setelah ada pengalaman itu kan juga jadi pembelajaran nih buat Iya. kita. Akhirnya setiap hari ketika akan tutup period itu satker harus minimal menunggu TTD kasih Vera. Jadi kan kalau udah setelah kan kalau di Erekon itu tahapannya kan pertama satker upload ya Kak. Terus habis Iya. itu menjadi analisa hasil rekon yang kemudian kita rekon di KPPN. Iya. Setelah itu ada menunggu TTD KPA statusnya. Nah, setelah TTD KPA itu akan naik ke menunggu TTD kasih Vera. Setelah kasih Vera akan menjadi bersiap download. Nah, ketika satker sudah minimal statusnya kasih Vera, TTD kasih Vera ataupun sudah bersiap download, ketika dia akan mengupload ulang kan dia harus minta izin ke KPPN. Jadi di KPPN juga akan mempertimbangkan bagaimana solusinya, apakah itu bisa diupload sekarang atau menunggu ketentuan selanjutnya. Nah, seperti itu. Jadi kan ketika dia udah statusnya udah bersiap download itu kita bisa monitoring siapa yang nanti minta rekon ulang seperti itu. Jadi kayak kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan itu tidak akan terjadi lagi. Ya tetap ya harus Iya. monitoring. Iya, terus. monitoring Iya. setiap saat. Iya, seperti monitoring itu. setiap saat. Ya, ya seperti itu ya teman Hai. Jadi mungkin kita berpikirnya apa yang dilakukan oleh teman-teman insan perbendaharaan itu ya rutinitas saja, tapi ternyata ada hal-hal yang luar biasa yang dialamin, entah itu tantangan, kemudian seperti tadi menjaga IKPA, baik itu IKPA Satker yang kemudian berdampak kepada IKPA KPPN. Memang kalau kita berbicara tentang pelaksanaan anggaran, pasti yang kita bahas itu IKPA ya Kak ya, karena memang topik yang sekarang lagi hangat itu adalah IKPA, karena sekarang kinerja pelaksanaan anggaran sudah dapat diukur kualitasnya. Benar. Nah, itu tadi kan tentang sukanya ya Kak ya. Oh, Duka. dukanya. Saya tuh bagi kita Iya. duka dan suka itu tetap suka. Iya. Kita tetap suka kok menjalani itu semua. Ya soalnya tadi kan saya dengernya ini sangat bersemangat dari Kak Emil dan Kak Dian. Saya jadi rasanya itu kok bahagia sekali gitu. Tadi tuh dukanya ya. Iya. Bener, Sekarang duka. gimana sukanya? Ambil dulu lah, suka. Oh, sukanya saya sih banyak banget sih ya. Oh, gitu. Iya. Yang pertama itu mungkin suatu hal yang bagi kita itu suatu rutinitas, ternyata itu untuk satker tuh sangat bermakna besar loh. Seperti itu saya menyadari itu ketika saya ternyata ketika LPJ saya ini nggak saya approve, satker nggak bisa nyampein UP ya kan, nggak bisa menyampaikan UP ke KPPN. Nah, otomatis dia nggak akan bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Kayak semua mungkin bagi kita itu ini cuma rutinitas biasa lah, rutinitas kantor untuk memenuhi kontrak kita, kontrak kinerja kita atau gimana. Tapi di sisi lain itu tuh sangat bermakna gitu bagi orang lain. Nah, di situ kayak saya merasa menjadi orang yang lebih berguna bagi orang-orang di sekitar saya. Wah, luar biasa. Bener banget. Keren ya. Saya tuh sampai merinding loh teman-teman mendengarnya. Oke, itu kan tadi dari Kak Emil ya. Kalau sukanya nih, bahagianya Kak Dian menjadi ASN perbendaraan. Kalau sukanya kayak aku sukanya itu kan karena aku tipe orang yang suka kerja maksudnya yang satu terus menerus Oh iya, dan rutin, berulang-ulang iya. ya Terus berkelanjutan berkelanjutan. ya. Nah,
di situ tuh aku ngerasa kayak aku orang penting gitu loh Kak. Wow. Ya penting karena kan menjaga IPA ya. Kayak saya jaga IPA, aku tuh jadi Karena kan juga mengawal benar pencairan sih, anggaran Kak. Ya. biar cepet ya cair uangnya. Iya, biar kan pelaksanaan kegiatan juga bisa Iya, lancar. Di sukanya aku dikerja di FO di KPPN itu yang di pencairan itu pagi-pagi itu satker itu udah lucu-lucu gitu loh Mbak. Maksudnya pagi-pagi tuh udah ngechat, "Mbak, aku satker ini upload SPM ya," gitu. Rasanya kayak baru nyampe kantor udah disambut gitu loh Mbak sama SPM gitu kayak, Iya. "Wih, aku harus kerja nih," kayak Wah, jadi motivasi semangat ya, ya sih Kak, ya ya. bener. Wih, kayak aku orang penting jadi pengen aja gitu kerja dengan Jangan-jangan baik. jadi lupa sarapan ini. Kalau lupa saraf sih ya. Saking Iya. semangatnya sih Kak Iya. ya. Jadi kayak mementingkan kepentingan orang lain lah dulu kalau masih bisa kita atur diri kita sendiri kan ya Kak. Itu sih yang pertama tuh lucu-lucu ya satkernya, karena dari pagi sampai sore pun kadang kita sampai rumah, sampai kos gitu ya Kak ya, di chat, "Mbak, udah tutup ya pelayanannya," gitu kan. Udah lupa ini udah jam berapa gitu. Iya. Udah jam 6-an lah, 6 sore. Terus yang selain lucu-lucu satkernya itu apa namanya ya Kak ya, itu dah yang lucu. Terus saya jadi merasa kayak orang penting gitu, semangat saya ada gitu loh, ada buat untuk kerjanya itu gitu. Selain itu saya karena tipenya juga suka ketemu orang ya Kak ya, face to face, saya berinteraksi ke orang-orang tuh sebenarnya saya suka banget sih. Makanya saya waktu dapet bagian di FO tuh akhirnya berasa kayak teller banget sih sama datang gitu, nerima kayak gitu tuh. Ya kan karena pelayanan Iya. prima Iya. tetap ya, Kita pelayanan service prima. excellent ya kan Kak. Nggak sesuai dengan moto kita Kak, melayani dengan sepenuh hati. Wow. Mungkin kapan-kapan kita bisa kali ya podcast lagi gimana tuh mempraktekkan pelayanan prima. Boleh sih Kak, boleh. Ya tapi boleh, nanti boleh. itu untuk episode selanjutnya saja ya mungkin ya. Oke, itu kan sukanya ya Iya. tadi Kak ya. Jadi dengan melaksanakan tugas itu, karena mungkin Kakak juga sadar ya peran Kakak untuk pelaksanaan anggaran, kemudian peran Kakak kepada satker. Jadi merasa keberadaan Kakak itu sangat berharga dan material seperti itu. Benar. Ya, jadi mungkin seperti itu. Oke, jadi kita sudah mempersiapkan sebuah games nih, Kak. Apa nih? Iya. Ayo dari tim podcast bisa diberikan permainannya. Ya. Jadi ini seperti undian arisan ya, Kak ya. Iya, Ada kertas. Iya. Oke, ini saya jelaskan dulu ya cara bermainnya. Jadi ini ada beberapa gulungan kertas. Nanti kakak-kakak harus mengambil gulungan kertas ini. Nanti di sini ada nama satker. deg-degan. Ada nama satker. Kan tadi sudah deket ya sama satker sampai telepon-teleponan sampai malam. Iya kan? Tapi tentunya untuk koordinasi ya, karena pelayanan tanpa batas seperti itu. Nah, ini mungkin dari siapa dulu? Dari Kak Dian. Dari Kak Dian? Wis time itu. Iya, sini, Sud ya Kak. Oke, boleh. Satu, Apa dua. nih? Gunting batu kertas. Oh, iya. 1, 2. Waduh, kompak sekali. Sehati nih. Belum. 1, 2, 2. 3. Oke, Kak Emil. Iya. Loh, yang menang yang melaksanakan. Iya. Gitu ya. Silakan, Kak. Nggak usah tutup mata, Kak, ini udah tertutup. Iya. Bener ya? Oke, bisa dibuka? Oh my god. Oke, bisa deketin ke kamera. Kadian yang Loh, bukan, itu Polres Kelungkung Polres 44712. Wah, sampai apal ya kode satkernya, berarti memiliki kesan yang mendalam ini ya sepertinya ya. Karena game ini spesial, jadi setelah diambil yang mendeskripsikan dua-duanya teman. Oh Satu, gitu. lima, empat. Oh Iya. ya, oke, siap. panas dunia ini. Mungkin sebelum Kak Dian bisa mikir dulu ya Kak ya, mau ngasih deskripsi apa? Deskripsinya satu kata Oh enggak, apa saja. Deskripsinya boleh lebih dari satu kata. Silahkan Kak. Boleh. Bagaimana menurut Kakak tentang Satker Polres Kelungkung? Polres Kelungkung. Gercep sih, nyampein LPJ cepet banget nih Pak Dewa. Mantap. Terus yang paling sering ke KPPN Pak Okta.
paling rajin dia ke KPPN. Oh iya ya, Iya. paling rajin Iya. ya. Kayaknya sering banget gitu ke KPPN. Itu Seminggu 2 kali. kira-kira kenapa tuh Kak? Nggak tahu ya, kalau ke saya sih nyampein LPG, terus nyampein MPHL, BJS, memo, minta memo gitu. gitu. Oh, minta Tapi nggak memo. tahu ya kalau ada yang lainnya. Iya. Nggak tahu juga ya. Iya. Kencing kali ke sini. Oke, itu kalau dari Kak Emil. Iya. Terus ini suka ngajak temen yang banyak ke sini. Bener. Nah, biasanya kalau satker, Teman-teman ini maksudnya apa nih Kak ya? jadi biasanya tuh kalau satker kan cuma dia sendiri gitu ya Iya, kayak. Cuma heeh. dia sebagai operator atau dia sebagai bendahara gitu ke sini untuk konsultasi atau gimana. Kalau Pak Okta nih nggak tahu gimana saking rajinnya, saking semangatnya untuk mengawal keuangan di satkernya. Iya bener. Ngajak teman-temannya yang lain ke Wah, sini. Kadang segeng. 3 orang, 4 gitu-gitu. orang. Iya sih. Semoga. Top ya berarti. Iya. Top untuk Pak Oka dan Pak Dewa. Pak Okta, maaf Mbak Okta. Oh gimana? Pak Okta. Oh iya. Nanti dia protes nih ke saya. Kayaknya Kak Dian ini tahu banget ya soal Iya. Pak Okta. Ya mungkin silahkan. Kalau aku ya sih emang Polres Klungkung nih emang paling rajin. Paling rajin ya kayak nyampein hard copy SPM. Jadi seminggu ini bener, jadi dia bagusnya itu ya kayak sistemnya. Misalnya seminggu ini ada beberapa SPM langsung disampaikan. Jadi dia tiap minggu tuh pasti sempat kesini nyampein SPM. Jadi bener-bener apa namanya ya, nggak berjenjang gitu. Kok jenjang apa sih namanya ya, kayak gitu lah intinya. Maksudnya tiap minggu sempat kesini bawain SPM. Jadi dia tuh nggak ada utang gitu loh kayak ke kita jadinya. jadi Wih, utang-utang Oh, nih gitu ya. ngomongnya. Iya utangan paling SPM. Nah, jadi itu. apa yang dilakukan hari itu langsung segera selesaikan, Iya, benar, sampaikan benar, ke benar. KPPN. Kalau dikasih tahu misalnya ada salah nih kayak tak telepon, "Kak, kok ada salah?" gitu. Terus dia bilang, "Mana ini yang salah?" Terus dikasih dah ke Pak bendaharanya, wih saya dah deg-degan. Ya gimana ya, maksudnya yang biasanya kita di jalan nemu polisi kan pasti udah ditilang dah nih kayak gitu Oh, kan. gitu ya. Mereka kan nggak, kalau di sini kan karena mungkin kita sesama keuangan ya. Iya. Jadi kayak lebih bisa akrab, lebih ramah kan. Jadi waktu nolak tuh, "Pak ini salah ini." "Oh salah ya," gitu. "Oh ya tolak dulu lah Mbak," gitu ya. Jadi ya enak lah ngomongnya gitu, nggak takutan gitu. Tapi Iya. ada deg-degannya sih. Iya. Pastilah ya di awal-awal ya. Mm-mm. Iya, jadi mungkin karena sudah sering Sering, berinteraksi, iya, benar, jadi dalam berinteraksi, berkomunikasi dengan satker sudah cair. Iya, bersinerginya itu. Sinerginya tuh Nyaman. Oke, siap. Sekarang kita lanjut lagi. Bisa diambil lagi ini untuk Kak Dian yang mengambil. Aku kok deg-degan. Mau cuci tangan dulu? Oh enggak ya? Ada ya. Maaf. Ini deh. Oke. Ini paling manjal ya dari tadi. Oke. Aku doain dulu ya. Jeng jeng. Kok udah al nih? Oh. apa? Mana tuh? BNN Karangasem. BNN Karangasem. Oke, BNN Karangasem. Iya benar. Oke. Kalau mendengar nama BNN Karangasem, hal apa yang pertama terlintas nih? Narkoba. Waduh. Iya kan? Ya bener juga sih ya Kak ya. Badan nasional, narkotika nasional. Iya. Gimana Narkoba. description-nya tentang BNN Karangasem nih selama ini? Kalau BNNK Karangasem dia juga rajin ya kayak. Selain juga karena emang udah pernah kenal, maksudnya kenalan udah deket, maksudnya deket dalam artian ya ramah gitu. BNNK emang paling deket sih, cuma Iya. nyampe sini tiba-tiba udah belum ya, ini SPM-nya tuh belum SP2D loh teman-teman. Jadi pas ini Mbak SPM-nya udah, ya Tuhan dalam hati, ya ini paling rajin ya, belum SP2D aja udah disampein kan SPM-nya. Terus yang kesini tuh ibunya ramah banget Iya, ya sih, bener Bu Tantri ibunya, ya. ramah. Jadi Oh, Pak iya. Bayu juga ramah orangnya. tapi aku jarang sih ketemu dia. Kan kamu yang kenal. Oh iya. Nah itu. Oh, gitu. Terus apa ya? Dia apa sih namanya itu ya? Selain rajin, lucu juga sih kalau aku telepon. Kalau ditelepon, kalau dikasih tahu juga cepet ini sih. Sebenarnya satker-satker di KPPN Amlapura tuh kalau enak-enak. Jadi nggak enak-enak. Iya, kompak ya. Ya kompak lah ya. Maksudnya dikasih tahu langsung benar, maksudnya langsung benerin, langsung dikoreksi Iya, gitu. cepet. Heeh. Koordinasinya tuh gampang gitu Kak. Jadi kayak dari kita menyelesaikan tugasnya kita
Mbak Dian di Iya. pencairan dana, saya mungkin di pelaporan keuangan. Nah itu kayak cepet gitu, sinerginya tuh kuat gitu di antara itu kita. sih enaknya. Gitu sih enaknya. Untuk BNN Karangasem memang saya juga kadang suka berkomunikasi, berinteraksi karena memang untuk Mbak Tantri itu bendahara ya karena memang bendahara dari BNN Karangasem juga beberapa kali suka menghubungi saya karena saya ini kan bendahara teman 154 di KPPN Amlapura, jadi kadang juga suka sharing bagaimana dalam mengeksekusi mungkin seperti kartu kredit ya sekarang kan lagi ngehits kartu kredit, kemudian marketplace. Kalau marketplace ini nantinya masih berjalan ya untuk di lingkup KPPN Amlapura. Jadi dia tuh pengen belajar dari yang lain gitu kan, mau untuk belajar ke satker yang lainnya gitu. Aktif gitu ya. Aktif. Baik dari Kak Dian dan Kak Emil dari front office maupun dari saya ya back office ya. Luar biasa memang. Mantap untuk Mbak Tantri. Mungkin ini masih mau diambil lagi untuk tim podcast. Oke, mungkin cukup dulu ya. Padahal kita masih banyak ya. Kesenangannya. Tenang dulu Kak, kita masih punya games lagi. Masih ada lagi. Oke. Banyak ya Kak gamesnya. Saya suka. Aku seneng ya. Sini aja terus kita. Oke, ini saya bersihkan dulu ya. Iya Kak. Karena kan kita ada clean desk policy. Ya, ini silahkan. Terus kita selanjutnya akan main games yang kedua. Mungkin propertinya tim podcast bisa disampaikan. Oke. Aku blue. Terima kasih. Blue ya. Ya, aku orange. Ini warnanya KPPN sekali sebetulnya ya. Biru. Ini kuning sih ya Kak ya. Kuning. Ya, bener sih. Iya. Ya bisa lah ya disambung-sambungin ya Kak ya. Boleh. Dia anak senja kan. Oke. Jadi ini kita mau main games pernah tidak pernah Kak. Mungkin pernah main games ini ya sebelumnya. Pernah, ya? saya pernah. Belum. Ya, oke, saya jelasin ya Kak ya. Jadi nanti saya akan menyampaikan fast question dan nanti Kakak harus menjawab, tidak boleh langsung pernah atau tidak pernah, tapi dengan properti ini. Jadi kalau pernah seperti ini, tidak pernah seperti ini. Baru nanti mungkin saya akan mengulik-ngulik lebih dalam lagi, oke? Oke. Deg-degan. Ya, tenang nggak, tenang. Ya. Aku dulu. Oke. Dia orange soalnya. Orange. Oke Kak, kita mulai langsung ya gamesnya. Jadi ini saya sudah ada pertanyaan, ini saya bacakan ya. Oke, siap? Siap. Ini langsung ya Kak ya, nggak boleh ada Nggak jeda. dihitungin gitu, 1, 2, 3. Set gitu ya. Nggak, waktu saya selesai, saya ngomong selesai bertanya, langsung Kakak pernah atau tidak pernah. Oke. Ini harus cepet ya Kak ya. Siap. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, pernah atau tidak pernah ditelepon malam-malam sama satker? Wah, pernah semua. Tadi Kak Emil juga udah sempet spill ya. Kan aku udah spill the tea. Iya. Spill the tea. Sekarang giliran Kak Dian ini. Pernah ditelepon terkait apa Kak? Pernah. Jadi aku kan aku aslinya Gianyar ya. Jadi waktu itu hari Jumat aku pulang ke Gianyar, dalam perjalanan dia tuh udah nelpon, udah ngechat banyak kali tau Mbak. Ya kan aku di jalan nggak main HP kan. Nah sampai rumah lagi udah capek tuh. Terus tiba-tiba satker nelpon. Terus tanya, Mbak, adendum kontrak boleh nggak melebihi 5 hari? Dalam hati saya, ya saya baru mau weekend gitu. Ya kan kalau adendum boleh, kalau kontraknya ya nggak boleh lebih dari 5 hari. Kalau adendum masih boleh. Tapi kalau bisa sih secepatnya. Itu sih, kalau aku sih bener baru nyampe rumah kayak pengen gitu. Tapi waktu gitu telepon nggak apa sih, aku suka kok. Jadi aku Wah, berarti tetap diangkat ya. Iya, jadi tetap melayani luar walaupun biasa. masih weekend nggak sih? Mantap, memang pelayanan prima ya. Melayani sepenuh hatiku. Siap, mantap. Oke. Terus pertanyaan yang kedua, kita lanjut. Pernah atau tidak pernah bermimpi tentang pekerjaan? Wah, dari tadi pernah semua ini ya, sepertinya ya. Pernah. Mungkin dari Kak Dian, mimpi apa tuh Kak sampai ke bawah? Kalau aku sih mimpi pernah kan SPM tuh banyak banget. Kan nggak selesai nih ya Kak, nggak selesai. Kan aku
Duh, kok kasihan ya nggak selesai, terus sampai kepikiran, duh gimana ya besok apa aku harus datang pagi aja. Terus di mimpinya itu, jadi di mimpinya itu aku kayak lagi ngerjain gitu, tidur itu jadi nggak berasa tidur gitu loh, nggak berasa istirahat. Jadi di mimpinya itu kayak kerja kayak gitu, bangun udah jam 7 lah. Tak kirain diri itu udah di kantor gitu loh Mbak, ternyata belum di kantor, langsung cepet-cepet jam 7 langsung was gitu. Akhirnya dikerjain sih. Cuman sampai kerja di mimpi ya, teman coba mimpi. Bayangin kerja di mimpi itu kayak gimana. Kalau aku sih yang itu ya. Tapi memang karena kita sekarang kan sudah menggunakan aplikasi ESPM ya. Bener-bener. Jadi Satker memang bisa menyampaikan SPM secara online atau secara elektronik. Jadi tentunya jumlah SPM yang masuk itu lebih banyak dari yang biasanya ya Kak ya. Dari yang offline. Oke. Itu tadi Kak Dian. Oke, Kak Emil nih pernah bermimpi tentang apa? Jangan-jangan pernah bermimpi soal erekon seperti tadi? Enggak sih, ini lebih ke penyusunan laporan keuangan. Nah, jadi kan kita tuh di KPPN tugasnya ada yang nyusun laporan keuangan Bun kan. Nah, waktu itu nggak tahu kenapa tiba-tiba saya tuh mimpi. Saya lagi ngerjain LK. Habis itu kan kayak ada selang waktunya gitu kan, Kak. Terus tiba-tiba kan kalau di kita di Kanwil DJPB Bali itu kan ada 3 KPPN kayak di peringkat gitu kan. Terus hasilnya gitu. Terus saya lihat, terus tiba-tiba tuh saya nangis. Di mimpi itu saya nangis. Terus kayak saya kebangun, itu ternyata beneran jatuh gitu loh air mata tuh. Gitu ya, beneran nangis beneran ya, nangis, Kak, ya? tapi ternyata saya tuh, itu di mimpi gitu. Terus saya langsung kebangun, langsung ternyata sedalam ini ya LK tuh merubah hidup saya. Kayak kebawa mimpi ya Kak. Iya, karena mungkin dari bawah sadar pun merasa memiliki peran dan tanggung jawab tersendiri ya. Itu sebuah pertanda baik sih teman 154. Oke, kita lanjut dulu ya ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor keberapa Kak? Masih ingat nggak? 3. Oh benar, masih fokus nih ya. Nah, kita mah konsen. Oke, pernah atau tidak pernah melakukan hal unik yang tidak pernah terbayangkan dalam melaksanakan tugas? Pernah atau tidak pernah? Pernah nggak ya? Ayo, kok kayaknya ragu-ragu nih. 1, 2, 3. Pernah, tidak pernah. Apa sih? Hal uniknya gimana? Mungkin kakak tuh ketika menemukan misal persoalan di bidangnya kakak ya, di Veraki, entah itu soal saldo tidak normal atau jurnal tidak lazim, terus punya cara-cara tersendiri yang unik gitu dalam berkomunikasi sama Satker, misal iya gitu. Pernah. Tapi nanti jadi tahu dong Satkernya melakukan itu. Iya, kan ini tidak perlu sampai menyebut. Nanti kan Satkernya ketawa-ketawa sendiri ya sambil ngomong Satkernya, oke? Iya, maaf ya. Ya. Oke, silahkan mungkin dari Kak Emil. Jadi kan saatnya penyampaian LPJ bendahara itu ada tanggalnya, maksimal tanggal 10 kan. Nah, sebenarnya kalau di kita itu kan ada penilaian. Jadi kalau nyampein sebelum tanggal 1 tuh ada nilainya sendiri, tanggal 2 ada nilainya sendiri gitu kan. Nah, itu saya bikin trik. Saya umumin ke grup WhatsApp Satker kalau bagi Satker yang sudah menyampaikan LPJ harap untuk mengirim PDF-nya ke saya gitu. Padahal tuh sebenarnya tuh belum ada. Oh, padahal sebenarnya belum ada. Ada Satker yang ngirim, tapi saya bilang gitu aja, terus kayak mereka langsung Mbak Satker ini, contohnya kayak mamanya Polres kan di kita ada 3 ya, Mbak Polres ini udah ngirim ya gitu kan. Mereka mungkin insecure atau gimana gitu ya. Terus oh ya Mbak saya ngirim ya, sebentar lagi tunggu ya Mbak, tunggu lagi gitu. Jadi kayak itu trik tersendiri sih, padahal sebenarnya belum ada yang ngirim, tapi mereka terus akhirnya ngirim semua deh. Ya mungkin karena ini ya masih nunggu ada yang bergerak mungkin sih. Nah kalau gitu kan mendorong Satker untuk menyampaikan. Berarti nanti caranya diganti lagi nih Kak, mungkin nanti dapat hadiah apa gitu ya Kak ya? Ya, bisa dipikirkan. Iya, boleh ya. Nanti apa ya? Iya, gratifikasi sih ya. Boleh, tolak gratifikasi. Oke, itu tadi dari Kak Emil. Hal unik yang dilakukan ketika Satker menyampaikan LPJ. Sekarang Kak Dian nih. Hal unik apa nih kira-kira ya? Kalau aku ya, jadi kan kita habis dapat hard copy SPM,
kita kan nanda tangan tuh SSP-nya yang bakal dikasih ke satker kan. Satker kan dapat nih SSP-nya. Jadi kadang-kadang kalau banyak satker yang belum nyampein tapi dia baru nyampein, misalnya kan Januari Februari. Nah, sekarang udah Maret nih Mbak ya. Setidaknya yang bulan dari Maret nih kita udah monitoring Januari udah habis gitu kan. Ternyata Januarinya masih belum banyak. Terus tak isiin gini. Semangat ya Pak ngiriminnya. Jadi kayak ngasih quote gitu loh Pak. Kayak biar bapaknya tuh bener, wih saya dikasih pesan gitu. Sampai bapaknya udah pernah ngechat saya gitu kayak Mbak ini emang pesannya buat saya. Semangat ya Pak. Kayak itu tuh hal unik yang bikin satker tuh kayak tertarik buat nyampein itu ya, gitu. kayak special ya, thoughts bener, ya. special Sebenarnya thoughts, mungkin yang kita lakukan itu bukan untuk menspesialkan, bukan, tapi dan untuk memotivasi, memotivasi baik yang dilakukan oleh Kak Mm-mm. Emil maupun Kak bener Dian. sih. Kayak itu tuh benar-benar lucu gitu sih. Tapi sampai dinotis sama satker berarti memang berpengaruh Iya, Kak. iya. Iya. Biar semangat. Oke. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang keempat. Nah, ini lucu nih sepertinya nih. Pernah atau tidak pernah salah menelepon satker? Oh, Pernah banget. nggak nelpon sih tapi chat. Oh gitu, boleh mirip soalnya ya. Iya Wah, benar. ini kayaknya Kak Dian seru nih. Gimana Kak? Jadi ya Kak ya. Kalau enggak jadi kalau di aku tuh satker di beberapa satker tuh namanya sama-sama semua Kak. Enggak sih sama Gitu. semua. Jadi ada beberapa satker yang Namanya bendahara atau bukan pengantar SPM. bukan. Jadi di grup tuh kan dia bilang, nah jadi kan aku tahu kontaknya itu dari situ. Nah ada nih satu, kalau nggak salah BNNK Karangasem sama BPS Karangasem, Sama-sama Bu Tantri ya? BPN. Sama-sama Bu Tantri. Itu sama-sama Bu Tantri Mbak. Oh, Dan gitu, namanya sama ya? Waktu itu aku tahu Bu Tantri yang BNNK Karangasem tuh tahu mukanya, tapi dia DP-nya nggak ada waktu itu. Nah sementara Bu Tantri yang satu lagi ada tapi punggung DP-nya kayak gitu. Oh, nggak Kan aku kelihatan nggak kelihatan. wajahnya ya. Jadi waktu ada penolakan SPM, aku nelponnya yang salah tuh BNNK Karangasem, tapi aku nelponnya ke BPN. Cuma, wah, Bu, ini ada SPM-nya salah Bu, ini. Lah Mbak, saya belum ada ngajuin SPM hari ini. Dalam hatiku ya Tuhan, kok salah ngasih tahu. Oh, gitu. Bener-bener. Nah selain itu ya Mbak Tantri itu ada lagi satu Pak Sudiarto. Itu dua juga Ternyata namanya. ini ya, banyak yang mirip-mirip ya mirip-mirip. namanya ya. Terus ada yang misalnya kalau dipanggil komang gitu, wih sering Ya, banget karena kan gitu. kita di Bali Iya, ya, iya. namanya mirip-mirip. Mirip-mirip. Heeh. Jadi itu udah kayak ketuker itu waktu itu jadinya saya benar-benar hati-hati banget sih nelpon orangnya dan nggak salah. Ya mungkin itu juga yang bikin makin cair sih Kak Iya. ya sama satker. Iya sih. Maaf ya Bu Tantri. Bu Tantri yang mana? Karena kan sekarang udah lebih kenal kan jadinya. Iya sih, bener-bener. Oke, itu tadi dari Kak Dian. Sekarang dari Kak Emil. Kalau aku sih chat WA ya. Kan udah kayak selamat pagi Pak Satker 644712 Polres. Harusnya kan saya tuh pengennya Polres Karangasem. Terus saya tuh keliru Polres Klungkung gitu loh. Udah kayak bilang belum mengirimkan LPJ, mohon segera dikirim ya Pak. Soalnya ini udah tanggal 10 gitu-gitu kan. Nah, terus Mbak, saya emang belum ngirim LPJ sih, tapi saya Polres Karangasem bukan malu banget. Itu kan udah dibaca jadi kan nggak bisa ditarik ya Kak ya. Jadi bener. oh iya Pak, mohon maaf ya Pak ya, tapi belum kirimkan ya, udah gitu sih. Ya berarti sekalian ya. Iya. Sekalian jadi teringatkan. Lucu-lucu Salah ya. yang tujuannya bener Iya, juga gitu ya. iya gitu loh Kak. Jadi di otakku sama yang ku ketik itu beda Iya, gitu. bener. Bener sih. Ngerasain. Ya mungkin nanti bisalah ya kita mungkin ada outbound nama satker atau apa. Stakeholder day Kak. Ya, iya. stakeholder day. Bisa tuh nanti kita Kumpulin adakan nama-nama yang stakeholder sama. day. Aduh. Oke, pertanyaan terakhir ini. Pertanyaan nomor 5. The last. Deg-degan nggak Kak? Ya deg-degan sih. Aku takut nih. Yang ini harus cepet ya Kak ya, pernah atau tidak pernahnya. Aku masih berpikir. Dah. Oke, siap? Pernah atau tidak pernah dideketin sama satker? boleh saya lihat biar lebih jelas nih saya. Aku tidak pernah. Pernah dan
tidak pernah. Ini beneran Kak Emil ya? Tidak pernah. Masa sih, Kak Emil? Nggak ada yang disembunyikan nih Kak ya? Enggak. Nanti doi tahu. Nggak ada canda. Gimana tuh Kak Dian? Kalau aku sih lucunya tuh ya kalau ya kan dulu kan di seksi PD FO-nya itu kan Mas Duan. Jadi kan cowok nih. Nah, tiba-tiba pada saat kita yang cewek-cewek menggantikan mas-masnya itu Ya karena udah mutasi ya. iya, mutasi itu. Jadi kan yang satkernya yang awalnya suntuk katanya nih. Suntuk kalau tiap KPPN dia cowok semua gitu. Sekarang cewek semua ya kan. Cewek-cewek semua. Jadi pernah tuh ya, aku nggak perlu sebutin nama, cuman ya pernah sih kayak deketin ya PDKT. Terus ditanya-tanya gitulah tentang pribadi. Kan awalnya emang chatnya tuh pasti tentang pekerjaan ya, pekerjaan SPM atau apalah. Tapi berujungnya pasti nanya, pulang nggak, gini kamu belum beradu dalam hati ya Tuhan. Ada yang merhatiin gitu. Tapi ya mungkin itu perhatian sebagai satker, karena kan nanya KPPN kan siapa tahu kerjanya sampai malam gitu kan. Terus juga gimana gitu deh intinya. Ya gitu deh. Atau ini sebenarnya kalau ada challenge telepon itu lucu ya sebetulnya ya, tapi karena ini durasi nih teman-teman, jadi kita skip dulu nih untuk challenge yang satu ini. Oke. Di next episode. The next ya. Ya, mungkin sampai sekarang ceritanya masih berlanjut? Enggak juga. Jadi udah stop sampai situ. Oke. Cukup sampai di sini saja gitu ya. Iya. Ya, kayak lagu dong. Enggak cukup. Ya, tapi yang penting kan koordinasi tetap berjalan, profesionalitas tetap harus dijaga. Oke. Terima kasih, ini gamenya sudah selesai. Bawa pulang. Ya nanti boleh dibawa pulang Kak. Kita habis bodoh. Iya. Oke, saya kembalikan lagi. Oke, teman 154, itu tadi sebuah selingan games atau ice breaking yang kita lakukan bersama Kak Emil dan Kak Dian. Kita kembali lagi ke pembahasan kita tentang tema kita, Kak. Ya, tadi masih ada nih yang mau saya tanyakan. 2 pertanyaan terakhir. Untuk pertanyaan yang pertama. Jangan sedih Kak. Udah mengakhiri episode. Iya. Udah Durasinya cepet banget. Oke, pertanyaan yang selanjutnya. Apa yang ingin disampaikan untuk satuan kerja yang menonton kali ini? Mungkin dari siapa dulu? Ya, dari Kak Emil. Untuk Satker KPPN Amlapura, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kerjasama kita sama ini. Tanpa Satker, kita KPPN tuh juga bukan berarti apa-apa. Jadi saya mohon sinerginya dan kerjasamanya ke depannya agar kita bisa bekerja sama dengan baik demi mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan cepat akurat. Wah, mantap sekali. Ya, terus mohon maaf jika saya selama ini ada kesalahan. Saya menelpon setiap hari terkesan tegas ataupun mungkin sekiranya agak galak, itu bukan bermaksud apa-apa, tapi cuma untuk kebaikan kita bersama gitu. Tapi belum mau mutasi kan ya Kak ya? Udah kayak pesan-pesan terakhir. Ya, oke, itu tadi hal-hal yang ingin disampaikan. Kalau sekarang harapannya apa nih Kak Dian? Kalau untuk Satker, harapannya kalau dari aku FO dan teman-teman di KPPN tetap jaga semangatnya, tetap dijaga komunikasinya, terus kedepannya bisa lebih bekerja, memberikan kinerja yang terbaik tentunya, lebih teliti, lebih hati-hati, terus bisa menerima lapang dada kalau kita sering nelpon atau sering, ya nggak maksud gini sih, nggak galak gitu, tapi maksudnya untuk memberikan kebaikan ya benar, biar pencairan dana atau pelaksanaan anggar di KPPN juga dapat berjalan dengan baik. Harapannya kedepannya sih itu. Wah, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu untuk seluruh insan perbendaharaan yang memberikan pelayanan kepada satuan kerja. Luar biasa Kak Dian. Ada lagi yang mau ingin disampaikan? Apa ya? Udah sih itu aja. Oke, kalau gitu 1 kata untuk Satker. Apa ya Kak?
Kak Emil dulu. Apa aku dulu? Ya, kamu. Kalau aku semangat ya. Itu dua Semangat, kata. semangat, maksudnya Semangat. Ya walaupun semangat. Kalau Kak Emil? Terbaik. Wah, memang Serani. Saktar KPPN Amlapura terbaik. Iya. Itu dia podcast kita pada hari ini, teman 154. Kami sebagai insan perbendaraan melayani satuan kerja dengan sepenuh hati karena kami bangga menjadi insan perbendaraan. Itu saja untuk hari ini. Harapannya nanti bisa mampir-mampir lagi ya Kak ya. Ya, siap. Tiap hari Mungkin nanti kita bisa jadi mungkin di sini nanti jadi MC-nya ya mungkin untuk MC podcast. udah pas kan ya Kak Emil ya. Oke, saya juga mau mengingatkan untuk teman 154, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Karena untuk podcast ini akan selalu ditayangkan di kanal YouTube KPPN Amlapura, jadi jangan pernah ketinggalan karena nanti akan ada pembicaraan yang menarik lainnya. Oke. Thank you for watching. See you on the next video. Bye bye.